Ketika Harriet menuju ke rumah dokter, Noah melakukan hal yang sangat biadab. Dia malah mendekap mulut ibu Harriet ini dengan bantal supaya si ibu ini mati. Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia, Ima Pandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. Nah, teman-teman sahabat ceriaku, saat ini aku berada di samping gubuk aku, di samping kebun stroberi aku, yang mana aku pasang pagar-pagar gitu karena ayam-ayamku sudah aku lepas. Kalau nggak dikasih pagar gitu, mereka akan lompat ke dalam dan nyeker-nyeker, berantakin tanaman aku. Oke, so kali ini aku akan menceritakan satu kisah novel yang sudah aku baca, karya Val Wood ya. Val Wood ini penulis yang sangat favorit banget bagi aku. Dia penulis Inggris. Jadi Val Wood ini kalau aku lihat bukunya, aku pasti beli tanpa aku melihat deskripsinya apa. Aku pasti beli karena aku hafal banget. Aku so far nggak pernah kecewa dengan hasil karya dia gitu. Nah, ini yang saat ini aku akan ceritakan adalah judulnya His Brother Wife ya, istri kakaknya. Nah, maksudnya itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia simpelnya itu kakak ipar gitu ya. Jadi istri dari si abang. Nah, di sini menceritakan seorang wanita yang sebatang kara yang hampir terjerumus ke dalam lembah hitam atau prostitusi. Karena zaman dahulu kala di Inggris kehidupan yang masih sangat susah sekali ya. Ini anyway tahun 1860 ya. Jadi zaman-zaman itu ketika di Inggris kehidupan masih super susah. Termasuk pada wanita ini, dia sebatang kara, dia kerja dari pagi hingga malam dan hasil kerjanya cuma cukup untuk buat sewa tempat atau untuk makan. Nggak bisa dua-duanya. Kalau dia bayar sewa tempat ya, istilahnya ngontrak kamar, dia nggak bisa makan. Dia harus tidak makan beberapa hari. Kalau dia makan, dia nggak bisa buat bayar kontrakan. Pokoknya kehidupan yang sangat-sangat susah ya di masa itu. Nah, ceritanya wanita ini dinikahin oleh seseorang laki-laki dengan niatan kalau dia menikah maka harta dari sang ayah laki-laki ini akan otomatis diturunkan pada si laki-laki ini. Jadi laki-laki ini istilahnya cuman memperalat wanita ini gitu. Tetapi akhirnya wanita ini bertemu dengan cinta sejatinya yang mana adalah adik iparnya sendiri. Pokoknya ceritanya sangat seru, yang ternyata adik iparnya itu bukan adik ipar gitu, karena dia anak orang lain sebenarnya yang diadopsi dahulu kala. Ini aku akan ceritakan lembar per lembarnya ya. Oke, bagian pertama, Hull 1860. Hull itu satu tempat di Inggris ya. Ya seperti kayak Jakarta, Surabaya kayak gitu. Ini namanya Hull, oke? Harriet, oke, nama wanita ini namanya Harriet. Dia tinggal di High Street atau di Jalan High. Dan dia menjaga seorang ibunya yang sakit parah sudah berbulan-bulan. Dia hanya tinggal bersama ibu tercinta. Sebelum ibunya sakit, ibunya juga bekerja di pertanian kapas ya. Kemudian Harriet sendiri dia bekerja sebagai pelayan di pub atau di
tempat minum-minum gitulah teman-teman, istilahnya kalau zaman sekarang itu ya kafe gitu ya. Nah, ketika ibunya sakit parah, tidak bisa bekerja, maka Harriet bekerja sendirian untuk mencukupi kehidupan hidup mereka sehari-hari, buat makan dan juga buat bayar kontrak kamar mereka. Ya, suatu hari dia pergi bekerja agak terlambat karena dia harus memanggil dokter, ibunya sedang sesak nafas, dan akhirnya dia dimarahi oleh pemilik kafe. Kamu itu kok terlambat, udah banyak nih pembeli udah datang gitu. Jadi tempat itu khususnya atau mayoritas itu buat orang minum, mabok-mabokan, dan juga untuk makan malam, sarapan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dia bilang, ya maaf pak, saya terlambat karena ibu saya sakit. Tetapi si pemilik kafe tak mau tahu ya, pokoknya kamu harus kerja, kalau telat potong gaji gitu. Sementara gajinya itu udah nggak cukup buat hidup gitu. Istilahnya kalau dia mau makan ya nggak bisa bayar kontrak, kalau dia mau bayar kontrak ya jangan makan dulu. Segitu susah hidupnya Harriet. Oke, dan yang paling menyedihkan adalah ketika dia bekerja, pasti dia mengalami sexual abuse ya, atau dilecehkan secara seksual ya. Dia kan wanita ya, jadi dipegang-pegang lah sama para pendatang gitu yang minum di situ. Kalau dia komplain pada pemilik kafe bilang, ya pokoknya kamu harus baik sama mereka, nggak mau tahu, pokoknya nggak mau rugi. Aku nggak mau tahu, jangan sampai kamu membuat mereka marah terus mereka nggak minum di sini. Pokoknya yang punya kafe itu taunya cuman punya uang gitu, dapat uang gitu aja, nggak peduli atas gimana karyawannya bekerja di situ, mau dilecehkan pun dia pun tak peduli gitu. Akhirnya ya sudah, walaupun dia merasa nggak nyaman bekerja di situ karena selalu dilecehkan oleh para pendatang di kafe itu, ya tapi di satu sisi dia tetap bersyukur karena dengan begitu dia masih bisa dapat uang untuk hidup, karena di saat itu banyak sekali yang pengangguran gitu, sementara dia punya pekerjaan, minimal bisa makan ataupun bayar kontrak kayak gitu. Suatu hari ada tamu yang dia hafal banget karena dia sudah lama bekerja di kafe itu. Harriet ini hafal dengan muka-muka pendatangnya, dan suatu hari ada pendatang baru yang kelihatan enggak dari orang lokal gitu. Kelihatan wajahnya itu lebih lebih gentleman kayak gitu-gitu ya, orang kaya, terus sopan sama dia, ngobrol sama dia, pokoknya nggak ganggu kayak yang lain yang melecehkan gitu. Oke, ketika dia melayani para tamu yang lain, laki-laki ini mendengarkan percakapan Harriet yang marah-marah pada tamunya, istilahnya kamu kok pegang-pegang aku gini-gini, nggak sopan apalah gitu. Dia tuh merasa kasihan pada Harriet ini. Suatu hari laki-laki ini mengikuti kemana Harriet pulang. Dia ingin tahu, dia tertarik di mana nih rumahnya Harriet ini. Dia ingin tahu backgroundnya Harriet ini, latar belakangnya itu keluarganya seperti apa, karena dia ingin cari istri. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah dia ini cari istri bukan karena dia ingin menikah dan ya udah menikah pada umumnya, saling mencintai dan memiliki keluarga, membangun keluarga sendiri. Sementara laki-laki ini ingin cepet dapat istri, dia tidak peduli siapapun perempuan itu asalkan keturunan yang baik, maksudnya bukan perampok, bukan pelacur, ya bukan orang-orang yang
kelasnya kayak gitulah, miskin banget nggak masalah, yang penting secara sosial mereka itu bukan kriminal dan bukan pelacur kayak gitu. Nah, jadi setiap malam dia datang ke sana dan setiap pulang itu dia pasti ngikutin gitu, diam-diam sih, agak jauh gitu, sekedar ingin cari informasi di mana dia tinggal. Kemudian dia juga tanya pada tetangganya gitu, dia gimana untuk memastikan bahwa Harriet ini wanita yang baik kayak gitu. Oke, jadi laki-laki ini nama belakangnya atau nama marga, nama keluarga itu Chuck, dan nama depannya adalah Noah ya. Jadi Noah ini satu malam ketika dia mengikuti Harriet pulang dari kafe, dia melihat Harriet ini kecebur ke lake, danau gitu ya, karena dia rumahnya di pinggir danau juga. Danau pembuangan limbah sebenarnya, jadi bau banget gitu, dan itu istilahnya area yang sangat murah yang Harriet bisa bayar gitu untuk hidup di situ. Nah, kemudian karena dia terjatuh, maka Noah ini membantu Harriet untuk keluar dari kubangan kolam danau yang bau busuk itu, dan dia pun mengantar Harriet sampai ke rumah Harriet. Lalu Harriet juga ingat gitu, oh kamu laki-laki yang kemarinnya ke kafe itu kan, kamu pasti bukan orang sini. Oh iya aku bukan dari sini sih, biasa ada bisnis gitu. Dia tidak mau berbicara dengan jujur bahwa dia tuh sebenarnya sedang memata-matai Harriet. Oke, kemudian setelah mereka nyampe ke rumah Harriet, Harriet bilang, maaf Tuan, aku nggak bisa mempersilahkan kamu masuk karena tempat tinggal Harriet itu tidak layak untuk menerima tamu gitu, pikir Harriet seburuk itu gitu. Ya akhirnya karena Noah pun baru kenal dengan Harriet, dia tidak mau push terlalu dalam, dan dia pun ya sudah kalau gitu selamat malam, aku pergi gitu. Kemudian keesokan harinya Noah pun datang ke tempat Harriet bekerja. Di sana dia order makanan ya dari roti ya, sandwich istilahnya. Kemudian dia sekedar sebenarnya sambil memperhatikan, melihat jari manisnya Harriet itu ada cincin apa enggak, karena di Inggris itu kalau udah menikah jari manisnya pasti ada cincinnya gitu. Dan ternyata Harriet nggak pakai cincin gitu. Jadi Noah berpikir berarti ini target yang benar. Dia berkata seperti itu dalam hatinya. Lalu dia pun berkata pada Harriet, rotinya kelihatan enak banget gitu, kamu buat itu. Kemudian Harriet menjawab, enggak sih Pak, aku mah cuman tinggal ngiris-ngiris dan buat sandwich, ini mah buatan yang punya kafe gitu, istrinya yang buat. Oh, nah Noah ini sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa wanita nanti yang akan dia nikahi itu adalah wanita yang bisa kerja rumahan gitu, bisa beberes, bisa ngurus anak, bisa masak kayak gitu-gitu. Nah, dia bilang, aku pikir kamu pasti bisa dong bikin roti. Harriet bilang, ya bisa lah, kalau cuman bikin roti mah dari kecil juga udah diajarin sama mama aku gitu. Karena roti itu kan makanan pokok ya di Inggris gitu. Kalau kentang itu makanan pokok di Belanda, itu zaman-zaman dulu banget. Maksud aku, kalau sekarang kan orang bisa makan roti, nasi, kentang, mie, pasta, itu udah apa ya, udah nggak melulu satu hal gitu. Kalau dulu itu di Inggris pokoknya harus roti, itu makanan pokoknya dengan apa-apa gitu. Nah, lalu Noah berpikir, ya lumayan lah, ini boleh lah dijadiin calon istri gitu. Nah, akhirnya dia bilang, nanti aku tungguin ya, aku anterin lagi ke rumahnya. Noah berkata seperti itu.
Oh, nggak usah repot-repot Pak, aku udah biasa kok pulang malam jalan sendiri, aku kan asli orang sini, nggak ada yang ganggu aku, nggak masalah gitu. Enggak apa-apa, aku mumpung ada di sini sih nggak masalah gitu. Toh lagian penginapan aku itu searah dengan tempat tinggal kamu lewat sana. Begitu alasan Noah pada Harriet. Kemudian mereka pun akhirnya jalan berdua ya. Kemudian sesampainya di rumah Harriet, Harriet buka pintu, dia kaget dan Noah masih berdiri di luar gitu. Karena melihat ekspresi wajah Harriet itu kayak serius banget, tegang gitu, karena Harriet belum tutup pintunya. Noah pun masuk gitu. Ada apa? Apa yang terjadi? Kemudian Harriet pun berkata bahwa ibu aku kayaknya dia kambuh gitu. Ibunya itu nafasnya tersenggal-senggal dan dia jatuh dari kasurnya gitu. Akhirnya ya udah kalau gitu sana kamu panggil dokter, kamu kan tahu rumah dokternya di mana, kamu kan orang sini, aku yang jagain ibu kamu. Begitu kata Noah ya. Kemudian setelah dia pikir-pikir, Harriet pikir ya aku nggak punya pilihan gitu selain meninggalkan ibuku dengan laki-laki ini gitu. Ya udah, akhirnya dia pun tanpa berpikir panjang dia berkata pada Noah, terima kasih Pak, saya akan balik secepatnya. Dia pun lari menuju rumah dokter. Nah, ketika Harriet menuju ke rumah dokter, Noah melakukan hal yang sangat biadab. Dia melihat ibu Harriet itu sedang benar-benar kayak sakaratul maut ya, nafasnya udah ngos-ngosan. Dia malah mendekap mulut ibu Harriet ini dengan bantal supaya si ibu ini mati. Karena Noah berpikir kalau Harriet nanti sebatang kara, dia udah nggak mikirin ibu, dia nggak punya saudara ya. Jadi dia nggak ada pilihan. Nanti kalau umpamanya si Noah bilang aku akan nikahin kamu, dia pasti mau gitu. Nah kalau ibunya masih hidup, walaupun umpamanya Harriet ini mau menikah dengan Noah, ya tetapi kan pasti harus tanggung jawab dengan ibunya si Harriet. Sementara Noah ini laki-laki yang nggak mau ribet, nggak mau, istilahnya orangnya cuman mikirin diri sendiri gitu. Akhirnya ibunya Harriet mati karena didekap dengan bantal. Dan dia pura-pura nggak tahu, cuman duduk di samping kasurnya. Dan ketika Harriet datang dengan dokter, karena memang sakitnya sudah berbulan-bulan, memang ya sudah mendekati mati, tapi ya nggak seharusnya mati seperti itu juga kan. Dokternya periksa dan dokternya menggelengkan kepala pada Harriet, dan Harriet pun merasa kehilangan karena itu satu-satunya keluarga dia yang tersisa, cuman ibunya. Dia punya kakak laki-laki tapi sudah ke Amerika, ke Australia, udah merantau dan gak ada kabar gitu. Akhirnya dokter pun meninggalkan Harriet, dan Harriet hanya berdua dengan si laki-laki tersebut yaitu Noah. Kemudian Noah berkata, kasihan kamu, kamu wanita yang cantik, muda, tegar, ditinggalin ibu kamu. Sekarang kamu nggak punya siapa-siapa. Kemudian Harriet hanya bisa menangis. Kemudian ketika Harriet menangis, Noah pun memakai kesempatan itu untuk mengutarakan niatnya yang dia sedang mencari istri. Oke, Harriet dengar. Aku mohon maaf, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan hal ini. Tetapi aku tidak punya banyak waktu karena aku dalam perjalanan bisnis. Jadi aku memang harus sesegera mungkin nyari seseorang. Harriet pun ngalur ngidul, nggak ngerti maksudnya apa sih Pak. Maksudnya begini, aku tuh nyari istri gitu. Kalau kamu mau,
kamu mau nggak jadi istri aku? Dan Harriet diskak dengan pernyataan seperti itu. Dia kaget, kayak, istri, nikah, dia nggak kenal aku nggak kenal dia, masa nikah segitunya gitu. Tetapi di sisi lain Harriet berpikir, ya gimana gitu, istilahnya paling enggak kalau nikah dia punya suami, dia ada orang yang bisa support hidup dia udah nggak harus mikirin kerja yang kerjanya di kafe yang selalu mendapat pelecehan seksual dari para pengunjungnya. Dan Harriet ingin berkata iya tetapi masih mikir. Akhirnya Noah berinisiatif ngasih uang, ya. Ya udah kalau gitu gini deh, kamu pikirin dulu, aku kasih waktu 3 hari, ini uang buat kamu. Jadi kamu bisa ngurus pemakaman ibu kamu, dan maaf aku nggak bisa hadir karena aku harus ada bisnis. Jadi selama 3 hari aku nggak bisa datang, tapi tolong dipikirkan selama 3 hari nanti aku datang lagi, aku minta jawaban kamu, apakah iya apakah enggak, kamu bersedia enggak mau jadi istri aku. Kalau bersedia kita harus nikah secepatnya, dan kalau enggak ya enggak masalah, terserah kamu. Begitu Noah menyatakan niat dia untuk menikahi Harriet. Dan akhirnya Noah pun meninggalkan Harriet. Dia pergi balik ke tempat tinggal dia di satu peternakan. Jadi Noah ini punya seorang adik, dan ya namanya Fletcher. Mereka nggak kaya, tetapi mereka selalu berkecukupan. Untuk makan itu ya mewah, istilahnya bisa makan telur dan daging setiap hari gitu. Sayur mayur tuh berlimpah karena mereka bertani, berternak juga gitu. Oke, akhirnya dia pulang ke tempat tinggalnya. Dan oke teman-teman, kita sambung ke part kedua nanti.